hari ini, Kak? Alhamdulillah saya baik. Alhamdulillah baik ya. Gimana tadi di perjalanan, apa ada kendala atau lancar? Alhamdulillah lancar sih Kak, cuman tadi sempat panas aja di perjalanan. Oh, ya emang akhir-akhir ini tuh emang lagi musim panas ya. Tapi alhamdulillah jika dalam perjalanan tadi lancar ya. Iya Kak, Nah, kalau boleh tahu nih, siapa nama kakaknya? nama saya Kamila, tapi panggil saja saya Anim. Baik, Kak Anim. Izinkan saya memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama saya Dian Laras. Kak Anim boleh panggil saya kakak, ataupun senyaman kakak Anim aja boleh panggil saya apapun. Iya Kak, Baik, sebelumnya saya ingin bertanya nih, apakah kakak Anim pertama kali mengikuti sesi konseling? iya Kak, ini baru pertama kalinya. Wah, Masya Allah, berarti saya ini konselor pertama kakak Anim ya? Iya Kak, Oh, Masya Allah, terima kasih ya kakak Anim sudah memilih saya. Dari sekian banyaknya konselor di sini, kakak Anim memilih saya. Saya merasa senang sekali karena kakak Anim sudah memilih saya gitu. Semoga saya bisa fokus mendengarkan kakak Anim dan membantu kakak Anim. iya Kak. Baik, sebelum kita mulai, izinkan saya menjelaskan beberapa hal yang terkait dalam proses konseling ini supaya nantinya kita satu pemahaman gitu. Yang kita lakukan hari ini itu namanya konseling individual, di mana ada konselor profesional yang akan membantu klien untuk mewujudkan kehidupan efektivitas sehari-hari, sehingga kehidupan efektivitas sehari-hari klien yang terganggu itu bisa hilang gitu. Nah, di sini tuh saya sebagai konselor akan membantu kakak Anim mewujudkan kehidupan efektivitas sehari-hari kakak Anim gitu. Sehingga kehidupan efektivitas sehari kakak Anim yang terganggu itu bisa hilang. Kemudian ada beberapa asas yang perlu kita pahami bersama dan kita sepakati bersama. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Di sini saya sebagai konselor sudah disumpah tidak akan menceritakan atau menyebarluaskan baik data pribadi maupun yang kakak Anim ceritakan hari ini kepada saya, sehingga kakak Anim tidak perlu takut untuk menceritakan apapun kepada saya. Baik, nih kakak Anim datang ke sini sudah memilih saya dengan sukarela. Apakah kakak Anim sudah percaya dengan saya? Sudah Kak. Alhamdulillah jika sudah percaya. Nah, saya harapkan kakak Anim sukarela karena dalam asas kesukarelaan bukan hanya datang dari Anim, tetapi saya di sini sebagai konselor dengan sukarela membantu dan mendengarkan Anim cerita hari ini. Kemudian yang saya harapkan Anim terbuka karena dalam asas keterbukaan klien diharapkan untuk terbuka karena jika masih ada yang kakak Anim tutupi maka sulit bagi saya untuk memahami apa yang kakak Anim rasakan, apa yang kakak Anim alami, seperti itu. Nah, selanjutnya saya harapkan kakak Anim menceritakan apa yang kakak Anim rasakan hari ini, apa yang kakak Anim alami hari ini, seperti itu, sehingga tidak mengganggu di keesokan harinya gitu. Maka kakak Anim ceritakan gitu ya hari ini. Kalau dalam konseling ini namanya asas kekinian. Nah, yang terakhir nih yang kakak Anim harus pahami itu ada asas kemandirian, di mana di sini saya konselor tidak akan mengintimidasi apapun dari kakak Anim, ataupun saya tidak akan menyuruh kakak Anim untuk mengambil keputusan apapun. Di sini dalam asas kemandirian semua keputusan ada di tangan kakak Anim, sehingga asas kemandirian ini bisa terwujud. Iya Kak. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Kak. Baik, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya kita dimudahkan dan dilancarkan dalam proses konseling kita hari ini. Baik, berdoa dimulai. Amin. Apakah kakak Anim sudah siap? Siap Kak. Alhamdulillah. Jadi apa nih yang kakak Anim ingin ceritakan hari ini? Akhir-akhir ini pikiran saya capek banget karena saya menutup semuanya sendiri dan menyimpan banyak hal sendiri. Jadi itu rasanya membuat saya tertekan dan rasanya berat sekali. Jadi akhir-akhir ini kakak Anim lagi capek banget ya. Kira-kira kenapa kakak Anim memutuskan untuk menyimpan semuanya itu sendirian? Karena saya sudah terbiasa memendam semuanya sendiri.
kalau boleh diceritakan nih, kapan kakak Anyim mulai merasakan menutup diri dari orang lain? Sejak SMP, tepatnya pada saya kelas 8, saya pernah merasakan masa kecil yang bahagia, tapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Konflik di antara kedua orang tua saya sudah ada sejak saya benar-benar masih kecil. Masih kecilnya tuh waktu saya lahir juga itu saya sudah merasakan yang namanya tuh pertengkaran keluarga. Meskipun dalam hidup saya masih ada sedikit kebahagiaan, itu selalu cepat hilang, tidak bertahan lama. Sejak perceraian terjadi, ada beberapa efek samping dan tantangan yang harus saya lewati sendirian. Perceraian dan pertengkaran mereka membuat saya dewasa sebelum waktunya. Saya menghadapi tekanan dari berbagai sisi. Kadang saya iri melihat orang-orang yang lebih beruntung dari saya, gitu. Saya juga mengalami gangguan mental katanya. Saya paham kakak Anyim, pasti itu berat banget ya buat kakak Anyim. Sejak konflik dari kecil, perceraian, sampai Anyim harus menanggung semuanya itu sendirian gitu. Sepertinya kakak Anyim itu merasakan itu jauh sebelum dari kakak Anyim siap ya. Iya kak, itu berat banget sih rasanya buat saya. Baik, dari setelah perceraian itu terjadi, perubahan apa sih yang paling kakak Anyim rasakan? Masalah mental yang dulu benar-benar membuat saya terpuruk sampai sekarang itu masih ada. Cuman saya menguranginya karena saya kan sudah dewasa ya. Biasa memendam semuanya sendiri. Pastinya manusia ada aja ya yang memendam semuanya sendiri. Cuman bagi saya tuh tiap saya ada hari-hari yang buruk, ngapainlah saya cerita gitu, ngapain gitu ya. Nah itu sih yang paling kebukan saya gitu. Dan juga rasa tidak pantas bahagia, itu semua masih saya bawa sampai saat ini. Baik, dari yang Anyim ceritakan, sepertinya Anyim itu merasa nggak pantas bahagia, Anyim kehilangan rasa aman, Anyim takut untuk cerita sama orang lain, Anyim memendam semuanya sendirian gitu. Nah itu tuh masih ke bawah sampai sekarang ya, apakah benar begitu? Iya kak, betul, sampai saat ini masih ke bawah sampai hari ini juga. Saya mendengar kamu bilang kamu itu nggak pantas gitu ya buat bahagia, tapi kamu juga memendam gitu semuanya itu sendirian gitu ya. Nah di sisi lain Kak Anyim juga dulu pernah loh bahagia gitu ya, makanya Kak Anyim itu pengen lepas gitu dari semuanya itu ya. Nah sebenarnya itu tuh nggak cocok gitu tuh dalam diri Kakak Anyim itu. Karena apa? Karena Kakak Anyim menutup diri gitu. Jadi dalam waktu bersamaan itu Kakak Anyim pengen lepas dari itu semua, tapi Kakak Anyim pun tertutup gitu tuh. Jadi dalam waktu yang bersamaan tuh Kakak Anyim tuh apa sih yang Kakak Anyim rasain gitu tuh ketika keduanya itu muncul gitu. Baik, Kakak Anyim boleh berpikir terlebih dahulu jika bingung gitu. Saya berikan waktu. Aku bingung kak, di satu sisi aku pengen banget keluar dari rasa sedih dan rasa nggak pantas bahagia itu, tapi di sisi lain aku takut kalau misalnya aku tuh mulai terbuka, takut tidak sesuai dengan ekspektasi aku. Takutnya ketika saya terbuka, orang-orang tuh apa yang menyerang saya atau menjudge gitu, kamu gitu doang itu. Terlebih orang tua saya, mungkin gimana ya bahasa itu, mungkin menurut mereka benar, perasaan saya itu terkadang tidak dipedulikan, kadang diabaikan saja gitu ya. Nah tapi aku juga capek sih kak kalau misalnya harus kayak gini terus. Baik. Jadi dari yang Anyim ceritakan itu, Anyim itu seperti merasa seperti menanggung semuanya itu sendirian. Anyim merasa sedih, Anyim merasa takut, dan bahkan Anyim juga merasa gitu tuh nggak pantas untuk bahagia gitu ya. Nah tapi di sisi lain Anyim juga pengen lepas loh dari itu semua, karena Anyim juga capek gitu tuh kalau harus merasakan itu gitu ya, kalau harus memendam
semuanya itu sendirian gitu. Jadi kondisi keduanya ini saling tarik menarik membuat kakak Anyim itu capek gitu. Iya kak, aku capek kayak gini terus, sampai bingung gitu kan harus gimana gitu kan. Dari support system pun nggak ada gitu ya, jadi saya benar berdiri di kaki saya sendiri gitu. Jadi saya pengen keluar dari rasa sedih ini, nggak mau kayak gini terus menerus kak. Saya paham. Kira-kira nih langkah kecil apa sih yang kakak Anyim pengen lakuin supaya kakak Anyim tuh bisa gitu keluar dari rasa sedih ini? Langkah kecil ya. Sebenarnya sampai saat ini masih bingung sih kak. Saya pengen berubah mulai dari sesuatu yang ringan, tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Kadang takut salah langkah aja. Saya paham. Kakak Anyim takut untuk melakukannya gitu ya. Kakak Anyim masih takut gitu ya buat terbuka gitu, masih belum percaya gitu ya. Nah tapi nih biasanya kalau yang seperti kakak Anyim ini biasanya itu mulai membuka diri gitu tuh untuk kayak gimana ya, kayak membuka diri, membuat ruang tersendiri gitu tuh buat diri sendiri gitu tuh. Kayak misalnya kita itu mengizinkan diri kita sendiri itu merasakan apa yang sedang kita rasakan tanpa menghakimi. Kayak gini nih maksudnya, kayak misal kakak Anyim itu lagi sedih gitu ya. Nah itu tuh nggak apa-apa kakak Anyim tuh dirasakan juga, nggak apa-apa kalau aku lagi sedih, lagi capek gitu. Nggak perlu kakak Anyim tuh harus pura-pura selalu kuat gitu. Nggak harus bilang, ih masa kayak gini doang sedih sih, ih masa kayak gini doang capek gitu, lebay gitu. Itu nggak perlu kakak Anyim perlu merasakan apa yang kakak Anyim rasakan gitu. Kakak Anyim mulai membuka diri gitu buat diri kakak Anyim sendiri tanpa harus menghakimi. Nah lalu kakak Anyim juga bisa nih bercerita dengan orang yang kakak Anyim percaya gitu, dengan orang terdekat kakak Anyim. Tidak harus 2, 3, tidak harus 1 orang pun itu cukup berarti gitu tuh buat kakak Anyim. Seperti itu, kakak Anyim hanya perlu ngomong sekedar apa yang kakak Anyim rasakan, kayak ngomong aku capek hari ini. Nah itu tuh berarti gitu tuh buat kakak Anyim. Seperti itu. Yang penting kakak Anyim tuh pelan-pelan melakukan hal itu. Seperti itu. Oh iya kak, kayaknya selama ini aku terlalu maksa diri buat kuat terus ya kayaknya. Jadi aku gak ngasih ruang buat ngerasain apapun itu. Ya udah deh, nanti aku coba ngelakuin hal yang aku rasain dulu. Walaupun cuma sedikit, soal cerita ke orang lain aku percaya, sejujurnya aku masih agak gugup. Tapi aku rasa aku bisa coba perlahan. Mungkin mulai dari bilang kalau aku lagi capek atau pikiran sesuatu dulu kali ya enaknya. Aku cuma takut nanti orang mikirnya aku lebay. Menurut kakak wajar nggak sih kalau mikir gitu? Wajar banget Kak Anyim kalau Kak Anyim takut dibilang lebay gitu ya. Tapi justru bagus banget gitu kalau Kak Anyim ini pengen berubah gitu ya. Walaupun itu hal kecil, hal sederhana, tapi itu tuh berarti buat Kakak Anyim. Apalagi Kakak Anyim ini butuh gitu ya buat bercerita gitu. Jadi kakak Anyim itu penting mempunyai seseorang gitu yang kakak Anyim itu percaya buat bercerita. Seperti itu kakak Anyim. Ya, masuk akal sih. Mungkin selama ini aku terlalu takut dinilai, terlalu takut dijudge sama orang. Padahal kan orang yang benar-benar peduli nggak bakal mikir gitu ya kayak. Iya. Walaupun masih agak gugup, aku jadi ngerasa lebih berani buat coba. Wah bagus banget nih kalau kakak Anyim sudah terbayang hal kecil apa yang kakak Anyim ingin lakukan. Seperti itu. Nah baik, kalau kakak Anyim sudah tahu gitu apa yang kakak Anyim ingin lakukan gitu ya, sebelum kita akhiri sesi konseling kita hari ini, supaya saya tahu gitu ya kakak Anyim ke depannya itu lebih baik atau enggak, maka kita bisa mengevaluasi lagi kakak Anyim nih, kira-kira kapan nih kita bisa bertemu lagi supaya saya ini bisa tahu gitu kondisi kakak Anyim ke depannya gitu.
Iya, Kapan kira-kira waktu kakak Anyim kosong gitu? mungkin secepatnya ya. Jika ada jadwal saya akan konseling lagi. Oh boleh, nanti bisa diinfokan aja ya ke admin saya gitu. Saya kosong sih kalau di hari-hari Senin ini gitu. Kalau setiap hari Senin ini saya kosong, kakaknya boleh datang kepada saya di hari Senin ya. Iya kak, baik. Baik, dari konseling kita hari ini nih, apa yang kakak Anyim ingin lakukan setelah konseling kita hari ini? Aku bakal coba mulai dari orang yang paling aku percaya dulu buat cerita. Gak usah panjang tapi kalimat yang ringan lebih dahulu. Setidaknya itu membuat saya lega, tidak menutup diri lagi gitu. Bagus Kak Anyim, baik. Selanjutnya dari konseling kita hari ini, apa yang kakak Anyim pahami atau apa yang kakak Anyim dapatkan dari konseling kita hari ini? Yang dari konseling ini saya banyak belajar dari kakak bahwasannya kalau misalnya itu kita harus terbuka, nggak boleh memendamnya sendiri. Karena saya juga pernah membaca di suatu buku bahwasannya kalau misalnya kita memendam semuanya sendiri terus menerus, itu ujungnya bakal jadi bom buat diri sendiri. Itu bakal ujungnya tuh kita ketika kita menahan emosi bakal nanti pas udah keluar itu emosi atau enggak meledak-ledak gitu. Jadi takutnya juga ngelampiasinnya ke orang gitu kak. Saya juga banyak belajar sih dari kakaknya ini, harus juga cerita ya ke orang-orang juga, setidaknya satu orang dulu yang penting, nggak perlu 2 atau 3 orang. Ya saya mengerti kak. Benar sekali Kak Anyim. Lalu nih, dari konseling kita hari ini, apa ada yang ingin kakak Anyim tanyakan lagi? Tidak. Baik. Jadi apa nih yang kakak Anyim lakukan untuk minggu ini, minggu awal ini? Minggu awal ini mungkin saya akan terbuka dan mungkin jika kakaknya ada kesempatan buat bisa berkonseling lagi, saya akan datang ke kakak, bisa bercerita lagi dan apa sih yang harus saya lakukan di langkah berikutnya setelah saya sudah melakukan terbuka sedikit demi sedikit kepada orang gitu. Saya harus apa lagi gitu biar saya benar-benar tidak memendam semuanya sendiri, tidak menutup diri, tidak merasa saya tidak apa ya, tidak beruntung gitu di hidup di sini gitu. Baik Kak Anyim, bagus sekali Kak Anyim sudah sadar gitu ya bahwa yang Kak Anyim rasakan terdahulu itu kurang baik gitu ya. Jadi Kak Anyim sudah tahu apa yang Kakak Anyim ingin lakukan esok hari gitu. Kak Anyim juga sudah mau gitu pelan-pelan untuk berubah. Apalagi kalau Kakak Anyim ini konsisten, pasti itu hasilnya lebih bagus Kak Anyim gitu. Nah, sebelum kita akhiri nih, kita berdoa terlebih dahulu ya supaya nanti kita selalu diberi kemudahan dalam segala urusan kita. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih ya Kak Anyim sudah bercerita kepada saya, sudah terbuka kepada saya. Saya senang sekali sudah membantu Kak Anyim hari ini gitu. Semoga Kak Anyim pun senang gitu ya bercerita kepada saya gitu. Iya kak, terima kasih ya kak. Sama-sama Kak Anyim. Baik, kita tutup ya sesi konseling kita hari ini. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.